Ya, lanjut lagi. Sekarang saya lanjutkan untuk setting manajemen passline BL48P menggunakan HubSuite ya. Tapi karena saya tidak punya HubSuite, saya punyanya modem IndiHome, jadi tetap bisa dipakai. Nah, ini bagian belakang sudah tersambung ya untuk LAN-nya. Kemudian, nah ini di atas ya. Jadi saya punya modemnya IndiHome ini bisa saya pakai karena di sini outputnya ada 4 ya. Nah, ya outputnya ada 4. Jadi yang kuning ini untuk komputer, yang hitam punyanya manajemen. Oke, seperti itu. Kita lanjut yang di sini. Ya, yang di sini ya. Bentar, saya pasang dulu. Sudah terpasang. Dan sekarang tinggal buka dulu aplikasi yang di komputer ya. Jadi aplikasi yang di komputer saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, muncul. Oke. Di sini sudah muncul. Nah, ini untuk settingan masih ikut yang lama. Jadi masih yang peer-to-peer. Yang peer-to-peer ya. Dan sekarang kita rubah settingannya. Jadi untuk merubah settingan, nah ini masih belum terkoneksi. Jadi saya harus buka kontrol panel di bagian network ini. Kemudian saya properties, saya ganti untuk TCP IP-nya jadi Optane. Jadi dia otomatis mengikuti settingan di HubSuite, di suite-nya ya. Tekan OK. Oke. Nah, juga sudah seperti ini, berarti nyambung. Seperti ini ya. Kemudian kita cek dulu berapa IP yang digunakan oleh komputernya. Kita buka di CMD. Karena saya pakai Windows, berarti saya pakai perintah ipconfig ya, untuk cek berapa IP yang saya gunakan. Jika di sini tertulis 192.168.100.3, saya akan mengikuti untuk yang di settingan di manajemen. Oke, di manajemen akan saya rubah menjadi berapa ya enaknya ya, 15 sudah, 15 ya. Oke, masukkan setup, kemudian setting IP-nya di 192.168, ini dirubah ke 100. Oke, 100. Kemudian ini saya rubah ke berapa? 15 sudah. Coba ke 15, semoga bisa tersambung. Oke, simpan. Yes, cek. Ya, sudah berubah ke 15 ya. Kemudian yang di aplikasinya ini ya otomatis dia akan berubah ke 15 juga. Berarti manajemen passline ini sudah dideteksi oleh aplikasi punyanya passline. Caranya sama, untuk masuk kita tinggal klik kiri ya, klik kiri satu kali, kemudian muncul kotak untuk password loginnya, kita masukkan passwordnya sama admin, klik. Nah, jika sudah tersambung seperti ini connected, berarti bisa kita atur ya untuk manajemennya. Manajemennya sudah siap untuk di remote. Atau kalau mau lihat device listnya di sini, nah ini juga sama, statusnya terkoneksi atau connected. Kalau ada 5 berarti di sini ada 5 ya. Oke, kita cek lagi, saya cek, kita geser.
akan saya coba mute untuk input A, B, C, dan D. Nah, ya, berhasil ya. Ini sudah berwarna merah, berarti sudah di mute. Kemudian saya unmute lagi. Ya, seperti itu. Jadi mudah ya untuk setting, bukan setting, tapi untuk meremote speaker manajemen merek Passline tipe PL48P. Apa saja isinya? Iya, langsung kita masuk ke dalam. Karena sudah terkoneksi, kita masuk ya. Di sini ada gate. Yang pertama, ini gate untuk di channel input. Bisa di enable atau di disable. Kalau di enable warnanya biru, kalau disable warnanya abu. Nah, ini bisa di enable. Kemudian bisa kita geser thresholdnya berapa, untuk attack-nya berapa, decay-nya berapa, ini bisa kita rubah suka-suka. Oke. Ini untuk bagian gate. Kemudian untuk bagian feedback, nah bisa di enable atau disable. Ini feedback ya, ini untuk feedback. Setting feedbacknya. Kemudian ada filter. Nah, filter pasti banyak yang sudah tahu ya, filter itu fungsinya untuk apa. Dan di sini bisa dipilih untuk input channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Jadi kita misalkan mau merubah settingan in filter pada channel input 2, tinggal kita klik di in channel 2. Kalau channel 3 ya tinggal kita klik juga. Ya, kita coba. Misalkan untuk high pass filter di channel 1, misalkan ini saya enable, kemudian frekuensinya saya rubah ke 40. Oke. Kemudian tipe high pass filternya saya coba di Butterworth. Untuk slope-nya saya rubah di 36. Nah, langsung turun. Seperti ini. Ini untuk setting filter untuk di jalur input ya. Ini high pass-nya, kemudian low pass-nya sebelah sini. Sama, misalkan saya di Butterworth 36, nah turun. Ini saya rubah misalkan di 15.000 sudah, 15.000 kita coba. Oke, turun ya. Tes channel 2 apakah sama? Iya, tidak sama. Karena yang disetting adalah di channel 1. Bagaimana di channel 2? Sama ya. Untuk di channel 2 tinggal di enable dan disable. Seperti itu. Kita lanjut di channel 1. Ini misalkan sudah di filter, kemudian ini untuk apa namanya? Equalizing. Nah, ini equalizernya misalkan di nomor 6. Ini ada 16 ya, ada 16. Anggap aja kalau kita di physical equalizer itu ada 16 potensi. Dan ini bisa disetting suka-suka. Dibuat misalkan yang nomor 6 dibuat 300, 7-nya 400, nomor 8 itu 500. Nah, ini bisa dirubah suka-suka. Ini misalkan nomor 16 ini kan di 4000, misalkan saya rubah di 15.000. Atau terlalu tinggi ya. Misalkan saya coba di 12.000. Maka nomor 16 akan pindah ke sini ya. Atau bisa digeser. Nah, kalau digeser juga akan berubah ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini bisa berubah. Kemudian gain. Nah, ini gain ya. Ini untuk menaikkan gain atau kita boosting. Misalkan misalkan untuk low ya. Misalkan low-nya misalkan biar menonjol nomor 5. Nomor 5 itu frekuensi 200. Ini akan saya coba boosting. Ini di boosting tinggal kita tarik atas. Nah, ini dia akan gainnya berubah juga, atau kita ketikkan di sini juga bisa. Misalkan dibuat 10. 11 ya. Oke,
11. Maka dia akan dinaikkan sebesar 11 dBu. Kemudian untuk Q atau slope-nya, ini slope ya. Rentangnya. Rentang kiri kanan yang ini kalau kita turunkan dia akan semakin lebar. Kalau dinaikkan dia semakin kecil. Jadi yang terkena efeknya itu untuk kiri kanan dia akan menyusut ya. Jadi yang terkena yang di boosting yang di sekitarnya di kiri kanan itu akan lebih kecil. Lebih menyempit ya, seperti ini ya. Ya. Oke, itu untuk ekualisasinya. Bisa kita tarik, kita turunkan. Nah, kemudian dari situ juga bisa di copy. Nah, ini bisa di copy ke mana? Misalkan di copy ke input 3. Kita copy. Nah, sekarang dicek input 3 sama enggak? Nah, sama kan? Channel 2 kan tidak di setting ya. Nah, ini channel 3. Misalkan di setting sama dengan di channel 1. Jadi tinggal di copy. Lanjut, kalau untuk misalkan nggak enak, ini mau saya kembalikan jadi flat, tinggal di reset. Oke. Ya, maka dia akan terreset atau jadi flat lagi ya. Bagaimana di channel 1, dia tidak akan terimbas. Karena yang di reset adalah di input channel 3. Ya. Kemudian selanjutnya ada in limiter. Nah, ini untuk in limiter. In limiter, jadi ini untuk setting limiter dari inputnya ya. Jadi inputnya mau dilimit berapa? Misalkan dilimit. Nah, ini kita di enable dulu ya. Di enable dulu, kemudian di limit ke ini nggak bisa digeser ya. Jadi lewat ini aja. Misalkan ini kan 0. Ini dirubah ke bisa min 1, min 5 atau min berapa. Oke. Tinggal digeser-geser ininya. Seperti ini. Bisa main di kanan, thresholdnya, rasionya ini 1 ini atau berapa, ini bisa kita ubah. Kalau ini biasanya paling enak itu di 0 ya. Jadi supaya tidak melebihi dari 0 dBu. Jadi kalau misalkan di setting di 0, maka dia akan terpotong di sini. Jika lebih atau volume gainnya gainnya lebih dari 0, maka akan terpotong sebesar 45 kalau nggak salah ya. Saya lupa itu. Ya seperti itulah. Yang penting sudah tahu ya untuk setting ini limiternya. Ini juga bisa kita geser, juga bisa digeser ya untuk decay dan attack-nya. Sama ini juga bisa di copy ke input ataupun di output ya. Ini bisa kita copy ke output juga. Misalkan saya copy ke input 2, 4 dan output 4. Maka akan tercopy di output 4 ya. Ini sudah di copy. Nah, channel 3 kan tidak di copy. Jadi dia akan jadi masih settingannya belum terpotong ya, belum kena limit. Kemudian cek tadi ke output berapa, 4 ya, di output 4 kalau nggak salah, di out limiter. Nah iya, di output 4. Oke, ini untuk in limiter. Jadi settingannya bisa kita copy ke output maupun ke inputnya juga. Kemudian ada matrix. Nah ini matrixnya untuk channel input channel 1 dia tersambung ke output channel 1. Kemudian input channel 1 dia juga akan tersambung ke output channel 2. Jadi matrix ini untuk pemetaan
dari inputan mau dikeluarkan kemana. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini input 1, saya mau juga di output 4. Kok output 4? Input channel 4 juga akan jadi output di channel 1. Tinggal diklik ya. Klik 2 kali atau di enable. Maka input channel 1 dan channel 4 akan menjadi keluaran di output channel 1. Itu sama dengan metrik, sama dengan routing kalau nggak salah. Biasanya itu namanya routing ya. Atau juga menggunakan yang sebelah sini. Nah, ini bisa di enable. Jadi di output channel 2 misalkan saya mau dari inputan 1 dan 3, tinggal di enable. Jadi inputan 1 dan 3 dia akan jadi output, bukan jadi output ya. Input 1 dan input 3 akan masuk ke output channel 2. Seperti itu. Oke, settingan ini default seperti ini. Kemudian di signal. Nah, ini signalnya. Gain. Jadi gainnya di sini ya. Oke, ini gain di out channel 1, 2, 3, 4 ya. Seperti ini. Oke. Ini signalnya, outputnya di berapa atau di mute. Frekuensi yang di output ada yang dikeluarkan signal ya. Signal itu kayak biasanya apa ya sebutnya, pink noise ya. Sebutnya biasanya pink noise, tapi ini frekuensinya bisa kita sesuaikan. Ini misalkan 1 kHz sine wave atau pink noise ya, biasanya pink noise ini ya. Nah, pilih pink noise untuk dikeluarkan di channel 1. Jadi channel 1 akan mengeluarkan pink noise. Seperti ini ya. Ini output pink noise. Kemudian out level. Nah, ini out level ya. Ini out level di outputnya. Jadi bisa disetting melalui sini seperti ini atau di manajemennya langsung. Kemudian filternya sama ya dengan yang di input ya. Untuk equalizer ini juga di 16 channel atau 16 potensio. Jadi ada 16. Ini kalau misalkan di reset, nah jadi flat semua. Ini untuk outputnya sama dengan yang di input. Untuk settingnya tinggal kita klik channel yang mau di setting seperti ini. Kemudian out limiter sama, out limiternya tinggal kita klik salah satu, kemudian kita setting limiter. Tapi jangan lupa di enable dulu. Oke. Kemudian output delay. Wah, ini output delay-nya ada 8. Untuk delay ada 8. Karena ini hanya di output, adanya di output ya. Adanya di output untuk delay-nya. Jadi mau dirubah delay-nya berapa? Misalkan di output channel 1 delay-nya dibuat 22 milisecond, maka itu akan terasa di 7,759 meter. Jadi kita nggak usah menghitung milisecondnya ke berapa meter ya. Seperti itu. Jadi tinggal kita geser, maka akan terlihat di sini berapa meter jaraknya. Oke. Seperti itu. Jadi tinggal geser-geser aja. Mau di berapa gitu ya. Kalau itu untuk yang out delay. Oke. Saya kembalikan dulu ke 0. Kemudian ada preset. Nah, preset ini yang bisa kita simpan. Jadi misalkan ini namanya kan default 1 ya. Ini misalkan saya rubah namanya atau saya rename jadi bawaan. Tinggal kita save. Yes. Maka di setting yang pertama
adalah bawaan namanya. Kemudian jika misalkan kita buat settingan lagi, kita masukkan ke yang nomor 2. Nah, jadi di sini maksimal ada 32 preset yang bisa kita simpan. Totalnya ada 32 preset ya. Yang mampu disimpan oleh Passline ini. Kemudian ada setting. Nah, ini output labelnya. Misalkan input channel 1 ini bisa dirubah ke misalkan input channel A. Bisa dirubah seperti ini. Maka yang input 1 ini akan berubah jadi input channel A. Seperti ya. Saya kembalikan lagi ke 1. Sama dengan yang di output. Misalkan output 1 mau dibuat untuk subwoofer ya, tinggal rubah aja ini namanya. Jadi subwoofer. Supaya tidak keliru nantinya kalau mau masang, harusnya untuk 18 in dipasang di 12 ya. Gak jadi ya. Seperti itu. Jadi bisa dicek nantinya yang output 1, output 2 dari namanya ini sudah kelihatan ya. Kemudian ada security. Nah, ini bisa kita rubah security-nya. Misalkan in limiternya kita bisa di lock atau gimana, statusnya lock atau gimana, enable atau tidak di sini ya. Ya, itu sedikit fitur-fitur yang ada di Passline BL48P ya. Jadi di video yang sekarang agak panjang karena saya menampilkan ya, menampakkan apa saja fitur yang bisa kita atur melalui software. Kalau manual ya seperti ini ya, tinggal kita klik aja di sini, maka akan berubah settingannya di sini. Dan karena ini softwarenya adalah remote, otomatis langsung tersimpan di manajemen ya. Jadi dia tidak tersimpan di softwarenya dulu. Kemudian shift baru masuk ke manajemen, tapi dia otomatis akan langsung tersimpan di manajemen. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa share video ini kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya tidak perlu di-share. Bisa untuk konsumsi pribadi. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi amal ibadah saya. Dan tolong ilmu yang sudah saya bagikan digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan untuk menjahili, tapi pakailah untuk membantu orang lain. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.